Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di channel ini, channel yang membahas tentang kisah-kisah para sahabat dan bagaimana kita dapat mengambil pelajaran dari kehidupan mereka. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah tentang sahabat yang wajahnya pernah diserupakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Namanya adalah Dihyah al-Kalbi. Jibril alaihissalam adalah pemimpin para malaikat yang diberi tugas menyampaikan wahyu kepada para rasul termasuk Nabi Muhammad SAW. Dalam menjalankan tugasnya, Jibril terkadang berubah wujud menjadi manusia sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika menemui Rasulullah SAW, malaikat Jibril datang dalam wujud menyerupai salah seorang sahabat Nabi yang dikenal berwajah rupawan. Beliau adalah Dihyah al-Kalbi. Keutamaan Dihyah dari sahabat lainnya adalah wajah yang tampan rupawan. Karena wajahnya yang tampan ini, beliau mendapatkan tugas dari Rasulullah sebagai salah satu delegasi Islam untuk mengirim surat kepada para raja Kisra dan Kaisar. Dihyah pernah mendapat tugas dari Nabi SAW pada tahun ke-6 Hijriah untuk menyampaikan surat kepada Heraklius, Kaisar Romawi. Dihyah al-Kalbi adalah seorang sahabat yang mempunyai wajah, jenggot, perawakan, dan usia yang menyerupai malaikat Jibril alaihissalam saat berwujud sebagai manusia. Dikisahkan usai perang Khandaq, Nabi SAW dan para sahabat beristirahat. Datanglah malaikat Jibril dalam wujud manusia menemui Rasulullah dan berkata, "Apakah engkau telah meletakkan senjata?" "Jangan demikian. Para malaikat sama sekali belum meletakkan senjata. Keluarlah engkau menuju Bani Quraizoh dan perangilah mereka." Ketika Nabi melewati Bani Gham, beliau bertanya tentang siapa yang baru saja lewat. Mereka pun berkata, "Telah melewati kami Dihyah al-Kalbi." Dalam riwayat lain disebutkan saat itu Nabi sedang bersama istri beliau, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Malaikat Jibril datang kepada Nabi dalam wujud manusia. Setelah malaikat Jibril berlalu, Nabi bertanya kepada istrinya itu, "Siapa tamu yang baru datang tadi?" Ummu Salamah menjawab, "Dia adalah komandan tentara, Dihyah al-Kalbi." Nabi SAW pun hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa tamu itu adalah malaikat Jibril. Inilah kesaksian tentang kesamaan Dihyah al-Kalbi dengan penjelmaan malaikat Jibril sebagai manusia. Ketika Dihyah diutus Nabi menemui Kaisar Romawi, Heraklius dengan membawa surat Nabi berisi ajakan untuk masuk Islam. Surat yang dibacakan di dalam istana itu juga dihadiri Abu Sufyan dan teman-temannya yang sedang berdagang di Syam. Heraklius memanggil uskup kota Lia di Syam, Ibnu Natur namanya, yang biasanya menjadi rujukan keagamaan sang raja. Dia hadir dalam pertemuan itu. Ibnu Natur ini di samping sebagai uskup juga sahabat Heraklius. Setelah mendengar penjelasan Heraklius dan Dihyah, Ibnu Natur membacakan beberapa ayat-ayat Injil dan akhirnya membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW lalu memeluk Islam. Tetapi Heraklius sendiri tidak mau mengikuti sikap uskup ini, walau sebenarnya ia tidak mengingkari kebenaran itu. Tidak ada sebenarnya yang menghalanginya memeluk Islam, kecuali takut kehilangan kekuasaannya. Bahkan beberapa panglima perangnya sudah mengancam tidak akan mengakui kedudukannya jika ia memenuhi seruan Nabi SAW. Dihyah al-Kalbi sering menemui sang uskup untuk mengajarkan Islam. Pada hari Ahadnya, sang uskup tidak hadir untuk memberikan ceramah dan nasihat seperti biasanya. Padahal orang-orang Romawi
yang menjadi jamaahnya telah berkumpul. Begitupun berulang pada beberapa hari berikutnya. Sehingga orang-orang Romawi itu pun mengancam untuk membunuhnya jika ia tidak keluar. Sang uskup Ibnu Natur menitipkan surat pada Dihiyah untuk Nabi tentang keislamannya dan menyampaikan pada Nabi apa yang dilihatnya. Setelah itu Ibnu Natur keluar menemui orang-orang Romawi, tidak dengan pakaian gereja kebesarannya seperti biasanya, tetapi memakai pakaian putih. Ia mengucapkan syahadat di hadapan mereka sehingga mereka begitu murka dan akhirnya membunuh sang uskup yang selama ini ia patuhi, dan mereka dengar juga patuhi nasihat-nasihatnya. Dihiyah Al-Kalbilah yang menjadi saksi langsung peristiwa tersebut. Kemudian beliau pulang menceritakan peristiwa itu kepada Nabi SAW sekaligus menyerahkan surat sang uskup. Surat itu dibacakan untuk Rasulullah dan mendoakan kebaikan dan keberkahan untuk Ibnu Natur. Demikian sekilas kisah Dihiyah Al-Kalbi pada masa hidupnya. Beliau tinggal di daerah Mizah di Damaskus, Syam, dan hidup hingga masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa komen, like, and share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan mendapatkan info-info menarik dari kami. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.